Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi kelas 9 ya. Coba kalian lihat dulu ini gambarnya, ini gambar apa aja? Yang pertama itu ada gambar penggaris, itu setelah diletakkan di kepala itu kertasnya itu bisa menempel ya, dan sisir juga. Terus itu ada gambar petir. Nah, apa sih hubungannya ini sama listrik? Yuk kita cari tahu yuk. Nah, konsep listrik statis sendiri yaitu muatan listrik. Yang pertama itu atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Nah, ini ya gambar yang plus itu adalah muatan positif, sedangkan yang minus itu adalah muatan negatif. Lanjut untuk elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan yang bermuatan negatif, akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan bermuatan negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Interaksi kedua muatan ini disebut gejala listrik statis. Nah, materi ini akan kita pelajari ya. Nah, ini ada contohnya. Nanti kita akan praktikum sederhana. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan menghasilkan atau akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron. Elektron dari kaca berpindah ke rambut yang kering. Lanjut. Selanjutnya kita bahas mengenai hukum Coulomb. Ilmuwan Prancis yaitu Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806 menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Nah, itu ada gambarnya ya. Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar jarak keduanya benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Ini ya, ada Q1 dan Q2-nya itu kalau tolak-menolak dan tarik-menarik. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Rumus gaya Coulomb yaitu Fc sama dengan Q1 min Q2 per R kuadrat. Selanjutnya kita bahas mengenai medan listrik. Di sekitar muatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif seperti pada gambar ini ya. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q1, sebuah muatan uji atau Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan memperoleh gaya tolak-menolak dari muatan Q sebesar ini ya, sebentar muatannya ya. Rumus besar kuat medan listrik yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Next. Beda potensial dan energi listrik.
Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin, yaitu pada 1706 sampai 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau awan ke bumi. Nah, ini adalah Franklin ya. Besar beda potensial listrik dapat dihitung dengan rumus berikut. Delta V sama dengan W per Q. Delta V itu adalah beda potensial listrik atau volt. W itu energi listrik atau joule. Q itu muatan listrik atau coulomb. Yuk kita lanjut. Oh, udah habis. Sekian video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jika bermanfaat bisa share ke teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.